3 tahun. Iya. Terus pengalamannya sebelum di Kasat Narkoba ini saya Ya. dengar di Katimsus dulu ini yang Iya. tim menakutkan dulu di Polda Sulut. Bisa cerita sedikit pengalaman di tim Jadi Timanguni ya? iya, dulu di Mangguni ya. Dari karir saya banyak di dunia reserse, baik di narkoba maupun di Krimum, khususnya di Jatan Ras. Sebelum di Kasat Narkoba Polresta Manado, saya di Kasat Reserse Minasa. Kemudian sebelumnya di Katimanguni, Jatan Ras Polda. Banyak kasus-kasus besar juga yang waktu itu kita ungkap di Katimanguni. Ingat dulu yang perampokan emas di Langowan, itu tim kita juga dulu yang mengungkap, yang kerugian sampai 7,7 miliar itu. Kemudian kasus 365 perampokan yang di Indomaret itu juga kita yang ungkap waktu itu. Jadi 11 bulan saya menjabat di Katimanguni saat itu. Cukup banyaklah kejadian yang menonjol yang sempat kita ungkap saat itu. Kalau di narkoba ini di Manado baru Ya, di narkoba kurang lebih saya hampir 7 bulan. bulan. Eh, di narkoba untuk di Polresta Manado, khususnya wilayah Manado, cukup tinggi. Ini kita buktikan selama periode 1 tahun ini ada sekitar 70 laporan polisi didominasi kasus obat-obatan 3X atau orang Manado bisa bilang boti, kemudian sabu-sabu, dan beberapa kasus ganja. Nah, begitu. Pak Kasat, ini kan ada juga itu tadi yang 3X, terus 3X, itu iya. masuk obat keras. Terus ada juga ini Pak Kasat, apa yang anak muda sekarang lem, Oh, ya, obat Bon. batuk, Iya. terus bagaimana itu beda dengan obat terlarang Iya. ganja, bisa Iya, dijelaskan? dapat saya jelaskan. Kalau dia, kita mulai dari Undang-Undang Narkotika Ya. dulu. Ketika dia pelaku ini tertangkap sabu-sabu, ganja, itu kita terapkan dengan kasus tidak pidana narkotika. Tapi ketika pelaku tertangkap dengan menggunakan 3X atau yang biasa kita boti, yang umum di Manado orang bilang boti-boti. Pertama saya juga datang dulu, apa sih boti itu? Apa ini boti? Oh, ternyata 3X dia. Tridexil ya. Dia bentuknya warna kuning, eh, pembeliannya lebih murah, kemudian pasarannya juga peminatnya banyak. Tapi Profiling kita, itu sebenarnya obat apa itu? dia termasuk 3X itu. kategori obat yang memang dijual tapi tanpa ada izin, eh, tanpa ada resep dari dokter, dia tidak bisa dijual belikan sembarangan. Gitu. Jadi kalau masyarakat membeli tanpa resep tertentu pasti dipidana dong. Karena dia melanggar undang-undang kesehatan. Bukan undang-undang narkotika tapi undang-undang kesehatan. Nah, kenapa saya bilang 3X ini banyak, boti ini banyak? Kita sudah memprofiling selama saya menjabat ini banyak dikonsumsi masyarakat yang berada di Manado Utara. Jadi kita sudah profiling berdasarkan data-data yang kita punya, hampir semua di daerah Manado Utara. Nah, kedua, 3X ini murah dia. Murah. Jadi sebagai bandarnya yang boti ini, dia cukup beli dengan botol. Satu botol itu kalau nggak salah kemarin kita cek harganya sekitar 400 atau 500. Isinya 1000 butir. Kemudian dia packing paket kecil 10-10, bikin plastik kecil, dia jual 100.000. Untungnya banyak, makanya karena profitnya yang banyak, keuntungannya yang tinggi, jadi masyarakat beli itu dia mendapat keuntungan. Lah itulah yang menimbulkan godaan orang atau pelaku ini untuk menjual boti ini. Nah, yang tadi Mas David tanyakan, bagaimana Pak dengan ngelem itu Pak? Ini beda cerita. Ketika kita bicara ngelem atau ehabon itu tidak ada tindak pidananya, sampai sekarang belum diatur. Karena ehabon ini dijual di sembarang, di toko-toko tertentu, toko-toko bangunan, dan itu masyarakat bisa membeli. Nah, kewaspadaan dari pemilik toko lah yang menjualkan barang itu harus menanyakan dulu untuk apa. Apabila sesuai peruntukannya silakan dijual, tapi kalau tidak, itu yang sekarang fenomena terjadi, banyak generasi muda kita khususnya Manado ini menggunakan ehabon. Dampaknya juga jelas untuk tubuh kita juga nggak bagus lah. Jadi Ya, kalau bikin ehabon ya untuk memang untuk bangunan, keperluannya, keperluan, iya. bukan untuk Kemudian disalahgunakan. yang fenomena yang terbaru istilah narkoblek. Itu Narkoblek apa lagi ini, nah narkoblek? ini saya jelaskan biar masyarakat tahu. Narkoblek ini ketika seseorang meminum
komiks atau Oh, obat batuk sejenisnya, lah, obat iya, batuk. dengan jumlah yang banyak, bukan dosis ya, jumlah yang banyak. Dia sampai minimal 20 saset Iya, komik sekali itu minum atau itu. sejenisnya dia minum sampai 20. Itu menimbulkan efek yang sama dengan seseorang yang menghirup ehabon. Kalau apa Nah, 3X tadi efek-efeknya sama dengan 3X pakai sabu itu beda. beda Kalau atau dia gimana itu? sabu, efek yang didapat satu, dia otomatis percaya diri. Yang kedua, tidak ada rasa takut. Ketiga, tahan dia. Tahan dalam artinya fisiknya kuat. Nah, kemudian kalau 3X lebih banyak membuat si peminum yang 3X ini diam, lebih tenang dan diam. Jadi kalau sudah minum itu dia cuma diam, diam aja. Tidak responsif terhadap sesuatu yang di sekitarnya. Berbeda dengan orang nyabu ataupun yang berganja. Kalau ganja kan timbulkan keceriaan, tuh senang dia. Tapi Gitu. kalau sabu, ketika kita menggunakan sabu, dia percaya diri, tahan dia. Misalnya dia nggak tidur berapa hari karena sudah meningkatkan gairah stamina-nya. Itu betul beda-bedanya yang tindak pidana narkoba ataupun undang-undang kesehatan yang ada di Manado. Fenomena ini eh, sudah mulai marak, apalagi di akhir-akhir Desember ini. Terutama itu tadi yang bilang, bagaimana dengan ehabon? Aduh tadi, karena disalahgunakan peruntukannya Padahal ehabon itu. itu memang bukan narkoba tapi cuma penyalahgunaan aja. Iya, jadi dia hanya dihirup-hirup. Tapi efeknya memang bikin bikin berhalusinasi seperti itu. Terus Pak Kasat, ini kalau untuk kasus sabu yang narkoba ekstasi itu untuk Manado sendiri ini apa ada sindikat misalnya jaringan tuh Ya, barang-barangnya dari mana? Atau ada sudah produksi sini atau oh belum? iya, Cuma lintas iya. seperti Jadi apa? dari gambaran data yang kita punyai di Sat Narkoba Polresta Manado, sampai saat ini belum ditemukan produksi narkoba di wilayah kita, mau di Sulut ini, Sulut. terutama di Manado belum ditemukan. Kenapa? Karena Sulut ini adalah finalnya pengiriman barang atau narkotika di ujungnya, di finishnya di wilayah Sulawesi. Oh, jadi tempat Iya, pemasaran terakhir begitu. pesanan terakhir tuh di wilayah Sulawesi hanya di Manado. Ketika barang itu masuk ke wilayah Sulawesi Utara, biasanya sering turun di daerah Sulteng dan Makassar, Sulsel. Baru pemesanan itu masuk ke Manado untuk itu untuk narkotika jenis sabu. Ketika dia jenisnya ganja, banyak itu dari pesan dia. Dia pesan melalui aplikasi, terus kemudian dikirim lewat jasa paket, Oke. jasa pengiriman, kemudian termonitor kita baru kita amankan. Sama juga 3X tadi yang boti, sama sistemnya pemesanan. Dan itu barang-barang bukan dari Sulut malahan, dari luar dimasukkan. Tapi kalau yang peredaran sabu, dia dari masuk ke wilayah dua tadi, wilayah Sulteng dan Sulsel, kemudian Ya. dibawa oleh pengiriman, baik mau darat maupun pemesanan. Nah, ini Pak Kasat, saya Ya, kebetulan kan dari Palu. Nah, ini di Palu ini eh, kasus sabu kata meningkat dan tujuannya sering masuk ke dikirim Manado misalnya kan? di Manado terus Iya. dari Palu. Apa kalau di sana itu sudah apa ada bagaimana itu? Eh, Nah, sabu dari Palu itu memang ada yang membuat di sana. kalau Bahkan ada informasi lalu sopir-sopir truk yang dari sana juga sering betul. bawa begitu. Tapi tidak semua ini Tidak oknum semua lah. oknum ya. Beberapa pelaku yang kita tangkap kemarin itu yang berasal bukan berasal mereka setelah dari Palu atau dari di wilayah Sulteng, yang kita amankan semuanya membawa sabu. Itu tadi saya bilang, ketika kita mengkonsumsi sabu, satu dia tahan, stamina terjaga, kemudian eh, dia tahan lapar. Nah, kenapa dia mesti itu? Karena perjalanan kan jauh, dia Oh, butuh gitu. stamina yang kuat. Nah, Oh, ketika dalam perjalanan itu perjalanan itu dari panjang. luas Sulut tadi, Palu misalnya ke Sulut tadi dengan jauh, istilahnya kita gendong dang. Oh, dia bawa barang. Jadi selain untuk dirinya sendiri juga gendong mungkin pesanan orang lain atau dia pakai sendiri. Itulah yang beberapa pelaku yang kita amankan kemarin, Mas David. Motifnya mereka seperti itu. Gitu, Mas David. Terus ini Pak Kasat, ada lagi berita di Tribun beberapa hari Ya. sebelumnya, jaringan apa sudah ditangkap, dipidana, di penjara, tapi masih Oh iya. jadi apa mengendalikan Masih mengendalikan ya. lagi. Itu bagaimana itu sih? Ya, itulah.
Kita kemarin memprofiling, kalau kita di narkoba kan banyak profiling tuh pelaku-pelaku narkoba. Kebanyakan, bukan kebanyakan sih, beberapa kejadian setelah kita lakukan pengembangan itu menjurus ke lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan di luar Manado. Kemarin kita ada 2 kali ke Tondano, 1 kali ke Bitung, sebelumnya juga 1 lagi ke Bitung, berarti 4 kali. Kemudian 1 lagi ada di Manado juga. Nah, kenapa rata-rata yang setelah kita lakukan penyelidikan, barang-barang itu dikendalikan memang dari lapas ini. Jadi singkat ceritanya, berdasarkan saya dengar dari anggota, ini pelaku-pelaku narkoba yang dulu waktu di lapas Malende yang ribut itu, kejadian yang iya, tahun lalu iya. itu, kemudian mereka di-dropping ke beberapa wilayah Iya, lapas lain, iya. tapi mereka tetap masih beroperasi. Nah, ketika kita melakukan pengembangan ke sana, kita lakukan BAP terhadap yang kita duga sebagai bandar tadi, mereka rata-rata tidak mengakuinya. Jadi banyak terputus di situ. Nah, sistemnya sekarang penjualan narkoba bukan pakai konvensional, Mas. Jadi Mas David sekarang bawa sabunnya, saya bayar uangnya, kasih sabunnya, tangkap, tidak bisa lagi Iya. sekarang. Mereka sudah memanfaatkan teknologi. Jadi pelaku-pelaku tindak pidana narkoba ini semakin Semakin canggih semakin juga canggih dah. Jadi di dia pertukaran. main top up, transfer dulu, barang ditaruh satu tempat, baru nanti pembeli ambil, cuma dikasih foto gambar sama sendloknya saja. Jadi mereka semakin semakin canggih dibandingkan dengan zaman-zaman dulu yang konvensional. Mas David bawa ke sabunnya, saya beli, Mas David saya tangkap. Jadi sekarang nggak bisa lagi, sistemnya sudah sistem uang katanya. Taruh satu tempat, barangnya di sini, pembeli ambil. Nah, ada jokinya seperti itu. Banyak model kejahatan baru terhadap tindak pidana narkoba, khususnya di Manado. Berarti ini yang tahanan-tahanan ini yang bandar lalu, mereka ini apa, masih belum putus kontak dengan informasi luar, berarti harus padai juga di dalam tuh mungkin Ya, handphone atau gimana. itu kan dari kebijakan dari Iya. lapas sendiri, mereka di Kemenkumham. Tapi kalau kita khususnya Narkoba Polresta Manado sudah menjalin kerjasama kepada pihak-pihak lapas. Kemudian juga kita sudah melakukan MOU, kesepakatan dengan jasa ekspedisi. Itu tadi komitmennya apabila paketan tersebut ada indikasi tindak pidana narkotika, cepat menginfokan kita. Kemarin kita sudah, yang waktu itu pernah kita ungkap 6.000 butir 3X itu sampai menunggu 2 hari karena mungkin sudah tercium. Yang ngambil sampai nunggu 2 hari. Saya tanya ke anggota, bagaimana? Belum diambil, 2 hari baru diambil. Lama sekali. Karena dia menunggu safety, takut termonitor kita pihak aparat penegak hukum. Nah, Jadi baik, ambil baru turun. iya, ketika dia sudah mengambil paketannya baru kita sergap. Nah, termasuk dari BNN juga seperti itu, di direktorat juga seperti itu. Nah, ini sama-sama kita monitor. Tapi yang itu tadi, untuk produksi tindak pidana narkoba di Sulut ini khusus di Manado belum ada. Iya, Jadi itu apa, kiriman dari kiriman luar. dari luar. Iya. Nah, ini Pak Kasat, baru-baru juga tadi ini ada apa, berita Polda Sulut tangkap oknum polisi apa, di sebuah hotel apa, terlibat Narkotika. narkotika. Baru beberapa sebelumnya juga ada begitu. Kalau aparat penegak hukum ini rentan godaan juga kan pasti. Itu Iya. bagaimana itu Pak Kasat? Terutama Eh, yang kerja di narkoba, iya, ada yang ditangkap lalu kalau salah di Bolmo iya. ketemu Bagu. Kemarin itu saya sudah monitor juga, Iya. ada oknum, kita bilang oknum yang melakukan tindak pidana narkotika. Dari direktorat kalau tidak salah. Kalau kita di Sat Narkoba Polresta Manado, khususnya anggota kita, saya sudah melakukan evaluasi, melibatkan Propam. Kita setiap sebulan sekali minimal kita melakukan pengecekan terhadap anggota. Pengecekan mulai cek urin, Tes ya, urin. tes urin mendadak, kemudian cek lidah. Kita juga adalah cek lidah, itu yang sama dengan cek urin, cuma karena urin harus melalui urin, ini cek lidah. Itu kita sudah ada alatnya juga. Tiap bulan kita tekankan. Nah, yang kedua, kita sudah melakukan pengawasan. Pengawasan seperti ini. Ketika kita menyampaikan segera melakukan pengungkapan, mereka kan profiling jaringan. Jaringan ini jangan sampai merekrut anggota kita. Artinya kita sudah mengenal jaringan ini, ternyata jaringan ini menarik anggota kita, berarti kan ikut dalam jaringan tersebut. Ada batasannya. Saya bilang kalau sudah jaringan sudah seperti itu, bagus diputus, kembali lagi.
Jangan sampai ikut permainan jaringan yang narkotika tadi. Jadinya nanti akan itu tadi kena di oknum tadi. Nah, pengawasan kita sudah jelas, pimpinan di Polres sudah jelas baik dari tingkat pusat, tingkat Polda maupun Polres. Setiap anggota yang terlibat narkotika pasti hukumannya juga pasti pemecatan dan sanksi lainnya. Ya. Terus Pak Kasat ada lagi ini namanya tembakau Nah, gorila, gorila. ada banyak macam lagi, bahkan ada kalau tidak salah itu yang apa, dia ini apa, ekstasi tapi bukan ekstasi namanya apa, plastik apa begitu, bisa dijelaskan? So, perkembangannya juga ternyata Ya, gorila Mas, kemarin kita beberapa waktu yang lalu kita motor, gorila ini sudah masuk ke Sulut, bahkan di BNN juga sudah melakukan penangkapan. Kemudian dari direktorat juga ada melakukan penangkapan. Kita kemarin akan melakukan penindakan terhadap gorila, tapi ketika sudah didalami rupanya sudah putus, mungkin sudah terbaca sama pelaku ini. Nah, tembakau gorila ini masuk di Sulut ini sekitar, kalau saya tanya dari lapangan informasi anggota, setahunan ini. Sebelumnya memang belum ada, tapi peminatnya sudah mulai banyak tembakau gorila ini. Dia hampir-hampir kayak ganja tapi lain jenis. Nah, peminatnya juga tidak terlalu banyak, beda dengan bodi ataupun sabu-sabu. Nah, tapi di Sulut ini khususnya di Manado sudah banyak, sudah mulai beredar lah istilahnya, sudah masuk barang itu. Nah, yang kedua tadi barang itu saya juga tahu apa namanya. Yang tadi yang kayak plastik iya. tadi saya belum tahu, tapi kalau yang gorila saya sudah monitor itu. Tapi kemarin kita akan kita melakukan penindakan sudah terbaca pelaku duluan, jadi putus. Aduh, Pak, sudah termonitor, kemudian oh ya sudah dalami ulang. Ya Pak, kita ulangi lagi. Tapi karena anggota sudah, namanya kalau anggota narkoba kan mukanya gampang dikenali tuh. Gitu pelaku-pelaku narkoba itu kalau datang saja anggota kita yang narkoba, mereka sudah kayak alergi. Wah, bahaya ini, dia pergi. Begitu. Jadi kita kadang mau masuk sudah tercium duluan, makanya kita kadang menggunakan orang lain, kalau istilahnya di lapangan SP lah. Nah, seperti itu dia. Ya, terus ini ya Pak Sat, kalau apa, terpidana kasus narkoba Mm, itu ada ya yang namanya rehabilitasi. ya, Itu bagaimana itu? Yang untuk apa, ya, pemakai, pengguna, pengedar yang direhabilitasi ini ya, yang posisi mana? ya. Itu bisa dijelaskan? Pasal 127 dalam Undang-Undang Narkotika 35 2009 itu menjelaskan bahwa setiap pengguna wajib direhabilitasi. Itu pasal 127 berbunyi. Nah, bagaimana kategori pengguna? Kategori pengguna itu dia ada aturannya dalam SEMA, itu maksudnya SEMA. Artinya ketika ukurannya dia sabu, dia satu hari mengkonsumsi sabu itu satu gram, ya 1 gram. Kemudian kalau ekstasi ada berapa butir, dia ada ketentuannya. Nah, ketika dia konsumsinya seperti itu setiap hari, dia kategori pengguna. Nah, Hmm. terus apakah tidak dipidana? Tetap dipidana ketika si pengguna ini tertangkap oleh kita aparat penegak hukum, baik kepolisian, BNN atau dari Direktorat Polda atau kita. Itu kita akan tanya dia dulu. Artinya kita observasi dia, kita tanya dia, profiling dia. Sabu ini kau pakai kok untuk apa ini? Saya gunakan Pak. Kalau saya nggak pakai saya kecanduan. Saya ini kecanduan. Nah, dia masuk kategori pengguna. Itulah kita sarankan untuk rehab. Rehab kita bersurat ke BNN kota, kalau kita kota Manado. Dari situ nanti dilakukan asesmen. Layak nggak dia ini, si pelaku ini Mas David mendapat Rehabilitasi. rehabilitasi. Nanti ada 4 unsur itu. Dari BNN sendiri, kesehatan, kejaksaan, dan kita kepolisian. Nah, 4 ini unsur ini yang menentukan yang tersangka ini apakah direhab atau tidak. Nah, ketika dia direhab, nanti diserahkan ke tempat rehab, misalnya Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Kandau, atau tempat-tempat lain yang ditunjuk. Bagaimana dengan proses pidana? Ya tetap jalan. Contoh kasusnya ya kita sudah tahu sendiri. Salah satu artis misalnya Mm-mm. kemarin ketangkap, dia direhab, tapi enggak, prosesnya tetap jalan. Sama kita juga begitu, prosesnya tetap jalan. Nah, ada juga sebelum tertangkap. Contoh sebelum tertangkap, saya ini pengguna ini, atau saudara saya atau siapa pengguna, kalau memang merasa pengen sembuh, datang ke kantor kita, datang ke BNN. Pak, saya ingin sembuh dan saya
menyampaikan Pak pihak kepolisian bahwa ini saya termasuk pengguna. Nanti kita lakukan surat asesmen secara langsung. Jadi dia sebelum tertangkap atau sudah kena tangkap sama polisi, dia sudah menyampaikan diri bahwa dia termasuk pengguna. Nah, begitu. Jadi boleh dah melapor ke polisi. Nah, misalnya ada saudara Mas David atau kawan, Pak ada kawan saya pengen sembuh, dia mau rehab. Kalau di sini misalnya dia pengen rehab ke Lido di sana di milik BNN, boleh pengantar dari sini, nanti dari pimpinan kita yang mengusulkan buat surat pengantar untuk dia dilakukan rehab. Itu jika belum tertangkap. Nah, kalau tertangkap ya tadi Tapi prosesnya tadi. kalau dia belum tertangkap, dia melapor lebih dulu kalau dia ini kecanduan. Boleh, itu lebih bagus. Itu tidak dipidana atau gimana? Tidak dipidana, tidak Tapi dia akan diproses. direhab gitu. Direhab. Jadi nanti dia nanti akan menerima perawatan secara medis maupun psikis. Itu nanti di BNN. Jadi kita buatkan pengantar, nanti dia termasuk dalam rehabilitasi. Jadi ditempatkan suatu tempat ataupun dia tetap di rumah tapi dalam rahapan. Tidak lagi menggunakan. Kalau Pak Kasat, kalau ini di luar negeri seperti di Belanda, Amerika, itu apa ganja itu tidak apa bukan Barang bukan halal, terlarang bukan gitu. terlarang. Iya. Nah, kalau di di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara Iya. itu pasti ditangkap kan mau merokok dan ganja. Kena Iya. undang-undang ini. Nah, itu Iya. apa tidak ada untuk kesehatan? Istilahnya bagaimana? Bisa untuk medis Iya. atau bagaimana kalau di aturan itu menyebutkan kalau narkotika itu hanya untuk kepentingan medis tidak dilarang, tapi dengan orang yang memang ahli di situ, contoh dokter. Terus kemudian dengan kadar tertentu itu diperbolehkan. Yang nggak dibolehkan ini kan makainya suka-sukanya, kemudian tidak ada aturannya, itu yang tidak boleh. Nah, kenapa berbeda dengan negara yang lain? Negara lain Pak, ganja boleh. Ya itu kan aturan kita. Ya aturan yang ada di Indonesia menyebutkan memang tidak boleh. Nah, bolehnya ketika hanya untuk medis, untuk pengembangan iptek maksudnya. Contoh misalnya ternyata kandungan dari sabu sampai vitamin itu ternyata bagus untuk misalnya memberikan obat bius untuk operasi misalnya, itu boleh. Tapi itu tadi harus dengan kadar tertentu, dengan orang yang expert di situ, orang yang pengalaman dan ahli situ. Lah kita kan nggak pengalaman. Nah, karena nggak pernah, contoh misalnya beberapa kemarin waktu lalu kan pernah kejadian, bukan hanya sabu tuh bukan lagi dihirup, bukan lagi disuntik, bahkan dimasukkan di dubur, kan keluar fenomena baru, pemakaiannya harus pakai dubur, ternyata harus disuntik lagi. Nah, efek-efek dari itulah itu tadi, suntiknya pinjam, ini HIV akhirnya. Nah, seperti itulah, berbeda aturan, berbeda tempat, otomatis ya berbeda jenis-jenisnya. Ayo. Ini terakhir, ini mungkin kedua dari terakhir lah. Iya. Pak Kasat, ada target-target operasi dalam waktu dekat ini? Iya. Bocoran atau kalau memang saya informasikan Mas, di awal bulan 11 kemarin kita ada melakukan pengungkapan cukup banyak paketnya, sekitar 40 paket. Itu ditargetkan akan digunakan untuk di Desember ini. Kita tahu semua di Sulut ini kalau di Desember kan di Manado ini ya. Iya. Tahun baru, Natal. Ya, kira-kira seperti itulah. Untuk apa? Biasa. Untuk ya anggap aja. Jadi waktu kita amankan
kita dengar paketnya, bahan keterangannya bahwa itu akan digunakan untuk di perayaan di Desember ini. Tidak menutup kemungkinan berdasarkan pengungkapan kita kemarin itu di Desember ini mungkin banyak barang-barang yang akan masuk. Ingat ya, masuk barang ke Sulut, ke Manado khususnya. Target mereka bukan Sulut, Manado bilangnya. Karena apa? Satu, Manado orangnya banyak, masyarakatnya banyak. Kedua, peminat lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lain. Yang ketiga, eh, gampang maksudnya gampang masuk dari jalur mana aja. Darat ada, laut Laut bisa. ada, laut semua wilayah Iya. kita laut semua. Jadi peredarannya gampang, jalurnya ada. Nah, tiga hal itu yang membuat Manado ini menjadi barang-barang itu gampang masuk. Nah, bocorannya tadi ini mendekati Desember yang kita ada hasil data dan hasil dari tahun kemarin, barang-barang narkotika mulai sabu, mulai ganja, gorila tadi, termasuk boti ini sudah mulai rame ulang, mulai rame kembali. Ya, kalau dibilang untuk persiapan Desember ya enggak lah. Bukan ya, memang mau ngepaskan momennya saja seperti itu. Tapi kalau di hari-hari biasa banyak nggak? Ya banyak juga sama sih. Cuman nggak termonitor kita. Tapi ya namanya kita aparat tetap berusaha. Nanti semoga di Desember ini kegiatan Natal dan Tahun Baru nanti berjalan lancar dan aman. Terus ya ini terakhir Pak Kasat, Ya, pesan-pesan untuk mewaspadai ini narkoba, obat-obat terlarang ya. kepada Tribuners yang Oh ada ya, di rumah. ya. Tribuners sekalian, saya AKP Sugeng Wahyudi Santoso SIK selaku Kasat Narkoba Polresta Manado menghimbau, menyampaikan kepada Tribuners jangan sekali-sekali menggunakan narkotika jenis apapun. Saya ulangi sekali lagi, jangan sekali-sekali mencoba atau menggunakan narkotika jenis apapun. Silakan menolak, silakan menghindar, silakan kabur bila perlu. Nah, tidak usah dihiraukan, tidak usah ditanggapi, cuekin. Nah, kalau orang gaulnya PPG saja. PPG saja itu sikap yang paling tepat untuk supaya kita tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Yang kedua apa? Yang kedua, sampaikan kepada kita aparat penegak hukum. Boleh ke kita kepolisian, boleh ke BNN. Boleh ke aparat desa Pak Palak, boleh. Boleh ke Pak Camat Pak, boleh. Nanti tetap akan dilaporkan ke kita atau ke kepolisian atau ke BNN. Dua hal itu yang perlu dipegang kita semua supaya tidak terjerumus terhadap tindak pidana narkotika ini. Jelas siapa yang tertangkap dalam tindak pidana narkotika, ancamannya pidananya juga jelas. Minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun ancaman sampai dengan hukuman mati. Itu Mas. Ya, ya. Demikian Tribuners, bincang di Tribun Maklak dengan Kasat Narkoba Polresta Manado, AKP Sugeng Wahyudi Santoso. Ya. Dan kita akan bertemu lagi dalam acara Tribun Maklak berikutnya. Terima kasih.